Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah inspirasi kehidupan. Kali ini akan disajikan kisah inspiratif yang faktanya pun sudah terjadi dan semoga menjadi penguat hati Anda. Setiap istri pasti menginginkan suami seperti ini. Sebuah kisah yang penuh hikmah, terutama bagi yang sudah menikah, karena kita dapat memetik pelajaran berharga dari cerita ini. Dilihat dari usianya, beliau sudah tidak muda lagi. Usia yang sudah senja, bahkan sudah mendekati malam. Pak Suyatno, 58 tahun, kesehariannya diisi dengan merawat istrinya yang sakit. Istrinya juga sudah tua. Mereka menikah sudah lebih 32 tahun. Mereka dikaruniai 4 orang anak, disinilah awal cobaan menerpa. Setelah istrinya melahirkan anak keempat, tiba-tiba kakinya lumpuh dan tidak bisa digerakkan. Itu terjadi selama 2 tahun. Menginjak tahun ketiga, seluruh tubuhnya menjadi lemah, bahkan terasa tidak bertulang. Lidahnya pun sudah tidak bisa digerakkan lagi. Setiap hari Pak Suyatno memandikan, membersihkan kotoran, menyuapi, dan mengangkat istrinya ke atas tempat tidur. Sebelum berangkat kerja, dia letakkan istrinya di depan TV supaya istrinya tidak merasa kesepian. Walau istrinya tidak dapat bicara, tapi dia selalu melihat istrinya tersenyum. Untunglah tempat usaha Pak Suyatno tidak begitu jauh dari rumahnya, sehingga siang hari dia pulang untuk menyuapi istrinya makan siang. Sorenya dia pulang memandikan istrinya, mengganti pakaian, dan selepas maghrib dia ditemani istrinya nonton televisi sambil menceritakan apa saja yang dia alami seharian. Walau istrinya hanya bisa memandang tapi tidak bisa menanggapi, Pak Suyatno sudah cukup senang. Bahkan dia selalu menggoda istrinya setiap berangkat tidur. Rutinitas ini dilakukan Pak Suyatno lebih kurang 25 tahun. Dengan sabar dia merawat istrinya, bahkan sambil membesarkan keempat buah hati mereka. Sekarang anak-anak mereka sudah dewasa, tinggal si bungsu yang masih kuliah. Bahkan suatu hari, keempat anak Pak Suyatno berkumpul di rumah orang tua mereka sambil menjenguk ibunya. Karena setelah anak mereka menikah, sudah tinggal dengan keluarganya masing-masing. Dan Pak Suyatno memutuskan ibu mereka dia yang merawat. Yang dia inginkan hanya satu, semua anaknya berhasil. Dengan kalimat yang cukup hati-hati, anak yang sulung berkata, "Pak, kami ingin sekali merawat ibu semenjak kami kecil. Melihat Bapak merawat ibu, tidak ada sedikit pun keluhan keluar dari bibir Bapak. Bahkan, Bapak tidak izinkan kami menjaga ibu." Dengan air mata berlinang, anak itu melanjutkan kata-katanya. "Sudah yang keempat kalinya, kami mengizinkan Bapak menikah lagi. Kami rasa ibu pun akan mengizinkannya. Kapan Bapak akan menikmati masa tua? Bapak dengan kondisi berkorban seperti ini. Kami sudah tidak tega melihat Bapak. Kami janji, kami akan merawat ibu sebaik-baik secara bergantian." Pak Suyatno pun menjawab, hal yang sama sekali tidak diduga-duga anak-anak mereka. "Anak-anakku, jikalau pernikahan dan hidup di dunia ini hanya untuk nafsu, mungkin Bapak akan menikah. Tapi ketahuilah, dengan adanya ibu kalian di sampingku, itu sudah lebih cukup. Dia telah melahirkan kalian." Sejenak kerongkongannya tersekat. Kalian yang selalu kurindukan hadir di dunia ini dengan penuh cinta, yang tidak satu pun dapat menghargai dengan apapun. Coba kalian tanya ibumu, apakah dia menginginkan keadaan seperti ini? Kalian menginginkan Bapak bahagia. Apakah batin Bapak bisa bahagia meninggalkan ibumu dengan keadaannya yang sekarang? Kalian menginginkan Bapak yang masih diberi Tuhan kesehatan, dirawat oleh orang lain. Bagaimana dengan ibumu yang masih sakit? Sejenak meledaklah tangis anak-anak Pak Suyatno. Mereka pun melihat butiran-butiran kecil jatuh di pelupuk mata Ibu Suyatno. Dengan pilu, ditatapannya mata suami yang sangat dicintainya itu. Sampailah akhirnya Pak Suyatno diundang oleh salah satu stasiun TV swasta untuk menjadi narasumber, dan mereka pun mengajukan pertanyaan kepada Pak Suyatno
kenapa mampu bertahan selama 25 tahun merawat istrinya yang sudah tidak bisa apa-apa. Di saat itulah meledak tangis beliau dengan tamu yang hadir di studio kebanyakan kaum perempuan. Tidak sanggup menahan haru, disitulah Pak Suyatno bercerita. Jika manusia di dunia ini mengagungkan sebuah cinta dalam perkawinannya, tetapi tidak mau memberi, adalah kesia-siaan. Saya memilih istri saya menjadi pendamping hidup saya, dan sewaktu dia sehat, dia pun dengan sabar merawat saya, mencintai saya dengan hati dan batinnya, bukan dengan mata. Dan dia memberi saya 4 orang anak yang lucu-lucu. Sekarang dia sakit karena berkorban untuk cinta kita bersama. Dan itu merupakan ujian bagi saya. Apakah saya dapat memegang komitmen untuk mencintainya apa adanya? Sehat pun belum tentu saya mencari penggantinya, apalagi dia sakit. Kisahnya pun berakhir sampai di sini. Semoga menginspirasi dan sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.